Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205, dalam perjalanan. Kakek, sebenarnya itu bukan aku. Kamu bisa meminta Muan untuk membantumu menyelidikinya, kata Shen Ruoyi dengan tegas. Kakek Shen menatap mata cucunya. Sang cucu tidak menghindari tatapannya. Jadi, dia mengangguk. Aku tahu. Aku akan menyelidiki dan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Berkemaslah. Kita akan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Lin. Shen Ruoyi mengangguk. Dia masih tampak menyedihkan. Mereka berjalan menuju kakek Lin. Adapun keluarga Lin, mereka merasa sangat kasihan pada kakek Shen. Itu salah kami karena membiarkan hal seperti itu terjadi pada Kiki. Jangan katakan itu. Itu bukan masalah besar. Aku hanya berharap Muan bisa datang ke Shen Mansion sesekali. Kedua lelaki tua itu mengobrol sebentar. Kemudian, kakek Lin melihat kakek Shen meninggalkan hotel. Ketika kakek Shen masuk ke mobil dan tidak melihat Kiki di sisinya, dia merasa sedih. Wajah Shen Ruoyi tanpa ekspresi. Dia tidak mengkhawatirkan Mu Kiki, tetapi malah kesal karena tidak bisa memanfaatkan kejadian itu sepenuhnya. Di sisi lain, Seng Xiao dan Mu Kiki sudah kembali ke rumah. Setelah memastikan bahwa zat di punggung Mu Kiki memang obat sulfa, mereka merasa lega. Untungnya, zat itu ditemukan lebih awal, jadi tidak menjadi masalah besar. Begitu sampai di rumah, Mu Kiki menelepon kakek Shen untuk memberitahu bahwa obatnya sudah diminum. Dia akan baik-baik saja setelah tidur nyenyak semalam. Kakek Shen mengingatkan Mu Kiki untuk beristirahat lebih awal. Namun Shen Ruoyi berkata, "Kakek, mari kita pergi ke rumah untuk menengok Kiki. Akan lebih meyakinkan setelah kita melihatnya." Entah bagaimana, kakek Shen ingin melihat cucunya juga. Kita bisa mampir ke rumah besar itu dalam perjalanan pulang. Letaknya tidak jauh dari sini. Kakek Shen telah menutup telepon saat dia memutuskan hal itu. Dia tidak memberitahu Mu Kiki bahwa mereka akan pergi ke rumah besar. Dan yang lebih penting, Mu Kiki dan Seng Xiao tidak ada di mansion. Mu Kiki menelepon Su Zipei setelah berbicara dengan kakek Shen di telepon. Dia memberitahu Su Zipei agar tidak mengkhawatirkannya. Namun setelah sekitar 20 menit, mobil kakek Shen berhenti tepat di depan rumah besar itu. Melihat lampu masih menyala, Shen Ruoyi berkata, "Saya akan pergi dan mengetuk pintu." Kakek Shen mengangguk dan mengikuti Shen Ruoyi ke pintu. Tak lama kemudian, Su Zipei membuka pintu. Su Zipei tidak mengenal Shen Ruoyi. Namun, dia mengenal kakek Shen. Melihatnya di sini tanpa pemberitahuan sebelumnya, jantungnya mulai berdebar kencang, tetapi dia bersikap tenang. "Nona Su, apakah Kiki sudah tidur?" tanya kakek Shen. "Dia sudah tidur cukup lama." Su Zipei melihat ke arah kamarnya. Kemudian, dia berkata, "Jangan khawatir, dia sudah minum obatnya. Apa kau ingin aku memanggilnya ke bawah? Jika itu cocok untuknya." Shen Ruoyi berkata dengan sopan. "Senang bertemu denganmu, Bibi. Saya Shen Ruoyi, sepupu Kiki." Su Zipei mengangguk dan memberitahu Lu Wenhua untuk menjemput Kiki. "Wenhua, tolong beritahu Kiki bahwa kakeknya ingin menemuinya." Namun, Mu Kiki tidak ada di rumah besar. Jadi, bagaimana mereka akan memanggilnya? Namun, Lu Wenhua sangat cerdas, jadi dia bereaksi cepat. Dia naik ke atas dan mengetuk pintu. Dia berpura-pura berbicara dengan Kiki sebentar sebelum turun lagi. Kemudian, Lu Wenhua berkata pada kakek Shen. "Kakek Shen, kurasa sebaiknya kita biarkan Kiki beristirahat saja. Dia sedang pusing sekarang. Kita tidak boleh membangunkannya lagi." Kakek Shen setuju dengannya dan mundur 2 langkah. "Kalau begitu, aku akan datang besok." "Baiklah, sampai jumpa besok." Kakek Shen melambaikan tangannya dan berkata, "Kami hanya mampir. Beristirahatlah dengan baik." Su Zipei dan Lu Wenhua saling memandang. Setelah mengantar mereka pergi, mereka merasa lega. Untungnya dia percaya pada kita. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan keberadaan Kiki. Aku tidak yakin berapa lama kita bisa merahasiakannya. Lu Wenhua merasa cemas. Keluarga Shen tidak mudah dibodohi. Dan kakek Shen sangat mencintai Kiki. Jika dia mengetahui hubungan Kiki dengan Seng Xiao, apa yang akan dia pikirkan? Tidak ada cara lain. Mereka tidak ada hubungan darah. Jika mereka dipisahkan karena hubungan paman keponakan yang konyol ini, Kiki akan sangat sedih. Aku percaya pada Seng Xiao. Dia akan siap menghadapi ini. Jangan khawatir. Lu Wenhua bersedia mempercayai Seng Xiao. Namun, dia masih khawatir tentang Kiki karena dia sekarang adalah pamannya. Kakek Shen tidak merasakan ada yang salah. Namun, Shen Ruoyi berbeda. Pendengarannya masih bagus, tetapi dia sama sekali tidak mendengar suara Mu Kiki. Selain itu, sandal rumah Mu Kiki ada di rak saat mereka pergi ke sana. Bukankah Mu Kiki perlu mengganti sandalnya saat dia di rumah? Dia punya firasat kuat bahwa bibi Mu Kiki menyembunyikan sesuatu, tetapi dia masih ragu. Dia tidak bisa memberitahu kakek Shen sekarang karena dia mungkin mengira dia mencoba menipu lagi.
Namun dia merasa ada yang salah dengan Mukiki. Dan dia harus mencari tahu. Ketika mereka sampai di Sen Mansion, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Bibi ketiga sedang menunggu putrinya di ruang tamu. Karena dia menerima kabar dari teman-temannya bahwa kakek Sen mempertanyakan putrinya tentang reaksi alergi Mukiki. Mukiki mencuri perhatian dan Seng Xiao ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak keberatan. Namun, mengapa kakek Sen bersikap tidak adil kepada putrinya? Bu, kenapa ibu belum tidur? Aku menunggumu. Di keluarga ini, siapa yang akan mengkhawatirkan dan peduli padamu selain aku? Bibi ketiga menarik Sen Ruei ke sisinya dengan paksa. Dia berkata dengan marah, ayah, Mukiki lah yang tidak beruntung dan mendapat masalah. Mengapa kamu harus menyalahkan Ruei? Bu, ibu sama sekali tidak tahu tentang situasi sebenarnya. Sen Ruei menjelaskan. Yang aku tahu, kakekmu tidak percaya padamu. Yang dia pedulikan hanyalah Mukiki. Jadi, apakah kamu ingin berkelahi denganku? Kakek Sen berbalik dan melotot ke arahnya. Ayah, kamulah yang tidak masuk akal. Aku selalu khawatir ini akan terjadi. Tidak apa-apa jika kamu mencintai Mukiki. Tapi kamu harus adil. Namun, kamu menyalahkan Ruei atas kemalangan Mukiki. Jika keadaan terus seperti ini, kami akan pindah dari rumah ini. Kakek Sen mendengus. Dia tidak repot-repot menghibur bibi ketiga dan pergi begitu saja. Bibi ketiga menunggu sampai dia yakin bahwa kakeknya tidak akan mendengar mereka. Apakah kamu menggunakannya? Sen Ruei membelalakkan matanya. Dia tidak menjawab pertanyaan ibunya dan berjalan menuju kamarnya. Jawab aku, anakku. Sen Ruei tidak menjawab. Dia tahu bahwa ibunya ingin dia menikah dengan keluarga Lin. Namun, dia sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Lin. Dia berpikir keras tentang bagaimana cara mendekati Seng Xiao. Dan Mukiki adalah satu-satunya jalan pintas. Tapi hari ini, apa yang telah dia lakukan pada Mukiki? Haruskah dia memberitahu Mukiki saja?